Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia akan berdiskusi membahas tentang pemahaman tentang pendidikan yang memerdekakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Saifuddin, yang beranggotakan ada Mbak Nailul, Mbak Rofiko, Mbak Lilia, dan Mbak Nisfa. Untuk yang pertama, pendidikan yang memerdekakan menurut pendapat saya, pendidikan yang memerdekakan itu pembelajaran tanpa adanya paksaan, sesuai dengan kodrat manusia masing-masing untuk mencapai cita-cita setinggi-tingginya menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian memerdekakan peserta didik itu bisa juga memberi kebebasan pada peserta didik untuk belajar sesuai dengan karakteristik masing-masing dan sesuai dengan tahapan perkembangannya. Guru juga sebagai pengajar, selain pengajar juga pendidik, serta memberikan arahan dalam pendidikan untuk menuntun peserta didik sehingga peserta didik itu bisa berkembang sesuai dengan kodratnya. Kemudian pendidikan yang memerdekakan pada abad 21 ini, kurikulum yang dikembangkan itu menuntun sekolah untuk mengubah pendekatan pembelajaran dari teacher center menjadi student center. Tuntutan masa depan di mana peserta didik harus memiliki kecakapan berpikir dan belajar. Ya, itu menurut pendapat saya. Bisa dilanjut dari Mbak Rofiko atau Mbak siapa? Terima kasih. Silakan Mbak Rofiko untuk memberikan pendapatnya atau yang lain. Bisa Mbak Nailul dulu. Jane nanging ora iso duweni Mbak Nailul, Mbak Lilia atau Mbak Nisfa, silakan bisa mengutarakan pendapatnya. Silakan. Atau bisa memberikan penjelasan terkait dengan pendidikan yang memerdekakan. Membantu berpendapat terkait dengan pendidikan yang memerdekakan adalah suatu proses pendidikan yang menuntun murid di dalam mereka dapat mengembangkan potensi-potensi positif yang ada serta dilandasi dari kebebasan dalam mengeksplorasi potensi-potensi tersebut yang dimiliki oleh peserta didik. Dia bebas tanpa ada tekanan, baik tekanan dari individu murid tersebut maupun dari luar. Namun meskipun demikian, yang memerdekakan ini haruslah dilandasi dari prinsip AMUNG. Pendidikan yang memerdekakan menurut Ki Hajar Dewantara di sini adalah suatu proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan anak didik untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh dan berkembang menurut kodratnya, secara lahiriah maupun batinnya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan? Izin menambahkan terkait didik yang bisa
Baik, kalau menurut saya, pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik adalah menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran dan guru hanya sebagai fasilitator atau pembimbing yang membantu peserta didik dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diinginkan. Guru juga memberikan kebebasan pada peserta didik untuk menemukan pendapat, bertanya, dan mencari informasi secara mandiri. Pendidikan yang memerdekakan peserta didik juga menekankan pada pengembangan kemampuan kritis dan kreatif peserta didik. Peserta didik diajak untuk berpikir kritis dan mandiri, sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat dan berperan aktif dalam menciptakan perubahan yang positif dalam masyarakat. Selain itu, pendidikan yang memerdekakan peserta didik juga memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, dan agama. Peserta didik diajarkan untuk menghargai perbedaan dan membangun toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Selanjutnya, menurut pandangan saya, yang saya ketahui tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik yaitu pendidikan yang memfasilitasi kebutuhan peserta didik, di mana peserta didik terdiri dari berbagai latar belakang karakteristik yang berbeda, seperti agama, adat, budaya, motivasi, dan gaya belajar. Guru melakukan pembelajaran berdiferensi atau terdidik agar peserta didik bebas menentukan pembelajaran yang diinginkan, namun tetap tujuan pembelajaran nasional dan yang telah ditentukan, hanya saja caranya berbeda. Selanjutnya, pendidikan yang memerdekakan peserta didik adalah pendidikan yang memberikan kebebasan berpendapat pada peserta didik dan guru tidak boleh menghakimi apabila terdapat kesalahan apa yang diungkapkan oleh peserta didik. Guru dibutuhkan sebagai penuntun jalannya pembelajaran, sehingga apabila terjadi kesalahan maka dilakukan refleksi dan perbaikan serta evaluasi oleh guru. Ada konsepsi, sehingga dengan begitu peserta didik akan lebih mengingat apa yang ia ungkapkan dan diluruskan oleh gurunya. Selanjutnya, menurut saya perspektif relatif kritis berdasarkan pemahaman dan internalisasi tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21, yaitu perspektif yang kritis dalam pendidikan abad ke-21 mengacu pada pendekatan yang mengedepankan pemahaman dan internalisasi tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan mereka dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini menekankan pentingnya melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran dan memberikan mereka otonomi dalam mengambil keputusan yang terkait dengan pendidikan mereka. Dalam perspektif relatif kritis, peserta didik dianggap sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran, bukan sebagai objek pasif yang hanya menerima pengetahuan dari guru. Guru dianggap sebagai fasilitator yang membantu peserta didik memahami dan mengembangkan kemampuan mereka dalam belajar. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya belajar untuk menguasai materi pembelajaran, tetapi juga belajar untuk memahami bagaimana mereka belajar dan bagaimana mereka dapat mengembangkan diri secara terus-menerus. Pendekatan ini juga menekankan pada pentingnya penggunaan teknologi dan media dalam proses pembelajaran. Dalam era digital saat ini, peserta didik memiliki akses yang lebih besar terhadap informasi dan teknologi yang dapat digunakan untuk memperdalam pemahaman mereka tentang pembelajaran. Penggunaan teknologi dan media juga dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan kreativitas dan keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia kerja yang semakin kompleks. Namun, perspektif reflektif kritis juga mengakui bahwa pendidikan yang berpihak pada peserta didik tidak selalu mudah diimplementasikan. Hal ini karena pendidikan yang tradisional sering sekali
terikat pada struktur dan sistem yang sudah mapan. Apakah ada yang mau menambahkan lagi terkait dengan pendidikan yang memerdekakan? Silakan teman-teman. Apakah cukup? Jadi Saya cukup. ya, oke. Terima kasih. Bisa disimpulkan dari semua pendapat teman-teman bahwasanya pendidikan yang memerdekakan itu tujuannya itu tidak hanya gurunya saja, tapi lebih berpusat kepada murid atau student center gitu. Terima kasih untuk diskusinya pada malam hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan pada malam hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.